Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Amalia Husna, NPM 251040128. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Akad Muamalah di Pasar Modal Syariah. Video ini untuk menyelesaikan tugas review jurnal dari dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Syaifur Rahman, LCME SD, dari mata kuliah Fikih Muamalah. Langsung saja untuk mereview jurnal. Jadi jurnal tersebut yaitu judulnya Akad Muamalah di Pasar Modal Syariah. Nama jurnal Jurnal Hukum Islam. Volume dan halaman, volume 7 dan 17 halaman. Tahun terbit 2009, penulis Ali Amin Isfandir, reviewer saya sendiri Okta Amalia Husna. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui boleh atau tidaknya transaksi pasar modal di syariah, juga mengetahui sistem transaksi dan akad di dalam pasar modal syariah. Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu transaksi di pasar modal menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Akad dipertegas untuk mengatur status perjanjian kontrak antara penerbit, emiten, dan investor serta manajer keuangan dalam pengelola investasi yang diafiliasikan di pasar modal yang berkaitan pula dengan risk atau return yang mungkin terjadi pada proses investasi. Syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Menurut Scott, pasar modal adalah pasar yang jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Pasar modal di Indonesia menggunakan istilah bursa efek seperti Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan sekarang bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Produk yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat bukti kepemilikan terhadap perusahaan, surat bukti penyertaan utang perusahaan, dan derivatif dari kedua jenis produk tersebut seperti right, warrant, dan option. Sementara itu, emiten adalah pihak perusahaan yang melakukan penawaran umum, sedangkan penawar umum adalah kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaan. Pembeli modal di pasar modal adalah individu atau organisasi atau lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Kegiatan investasi di pasar modal adalah membeli produk instrumen yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Sementara itu, penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Sebagai salah satu lembaga funding, meskipun masih kalah pamor dengan perbankan, pasar modal sebenarnya memiliki tingkat kontrol dan antisipasi internal yang cukup efektif, karena pada umumnya perusahaan memiliki batas-batas tertentu untuk menggunakan dana pinjaman utang, terutama kalau perbandingan antara utang dan modal sendiri telah mencapai tingkat di atas batas toleransi kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya yaitu kelemahan penelitian. Menurut saya, kurangnya penelitian ini yaitu peneliti kurang menjelaskan tata cara dan proses jika kita ingin menaruh modal di pasar modal tersebut. Dan kekuatan penelitian, menurut saya kekuatan penelitian yaitu sudah cukup bagus dalam penelitian pasar modal, akad, dan sebagainya. Juga dijelaskan satu-satu maksud dari hal-hal tersebut. Yang terakhir yaitu komentar atau pendapat saya tentang penelitian ini. Menurut saya, jurnal ini sudah cukup bagus dan lengkap penjelasannya. Kita jadi mengetahui apa itu pasar modal dan bagaimana akadnya. Hanya kurang di bagian penjelasan bagaimana proses atau tata caranya dalam kita untuk berinvestasi atau menaruh uang di pasar modal tersebut. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, goodbye, see you teman-teman.